Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah masalah sosial. Pertama, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Tentu saja hal ini berkaitan dengan regulasi selama proses pembelajaran berlangsung. Apa itu? Satu, berkaitan dengan tata tertib yang akan kita patuhi dalam proses ini nantinya. Di mana dalam hal ini saya sebagai dosen tentunya akan berkewajiban untuk menyampaikan materi ini selama 16 kali pertemuan. Dan tentu saja mahasiswa dalam hal ini juga berkewajiban untuk mengikuti perkuliahan selama 16 kali pertemuan ke depan. Kedua, kita juga akan saling mematuhi, saling melengkapi dalam hal pengerjaan tugas. Dalam hal ini, seluruh tugas yang akan diberikan kepada para mahasiswa, maka para mahasiswa wajib untuk melaksanakan tugas tersebut. Ketiga, mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi seluruh aturan yang sudah ditetapkan yang terdapat dalam nota kesepahaman yang nantinya akan saya berikan. Kemudian, saya juga akan menyampaikan tentang rangkuman secara keseluruhan dari materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Pertama, dalam 1 semester ke depan, kita akan berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama, tentu saja kita akan berbicara tentang definisi. Apa yang dikatakan dengan masalah sosial? Nah, untuk membicarakan tentang definisi ini sendiri, akan ada 2 pertemuan ke depan yang akan kita bersama-sama akan kita mempelajarinya. Yang kedua, kita akan berbicara juga tentang identifikasi masalah sosial. Nah, dalam mempelajari tentang identifikasi masalah sosial ini juga akan ada beberapa pertemuan yang secara khusus mengkaji tentang identifikasi masalah sosial. Misalnya, masalah sosial yang akan kita identifikasi itu antara lain misalnya adalah masalah kemiskinan. Apa saja misalnya identifikasi dari masalah sosial yang terpaut atau menyangkut dengan kemiskinan itu. Kemudian masalah sosial yang bisa kita identifikasi juga masalah ekonomi, masalah politik, masalah sejarah, kemudian masalah disorganisasi keluarga, dan masalah-masalah yang lainnya. Nah, untuk materi ini saja akan ada beberapa pertemuan nantinya yang akan membahas materi ini. Kemudian, kita juga akan membahas tentang analisis masalah sosial dari perspektif sosiologi. Bagaimana dengan analisis masalah sosial tersebut? Apa saja yang akan kita analisis? Nah, dalam hal ini maka yang bisa kita analisis masalah-masalah sosial itu bisa jadi adalah masalah kemiskinan tadi, kemudian persoalan anak jalanan, kemudian persoalan disorganisasi keluarga, kemudian persoalan perilaku menyimpang, persoalan lingkungan maupun persoalan-persoalan sosial yang terjadi di dalam bidang pendidikan. Nah, setelah itu maka kita akan membicarakan tentang apa sih yang dikatakan dengan masalah sosial. Saya kira Ananda semua pasti akan memahami dengan baik apa yang dikatakan dengan masalah sosial. Tentunya ketika kita berbicara tentang masalah sosial, maka itu bukan hanya berkaitan dengan individu saja, tetapi sudah berkaitan dengan masyarakat. Ketika dia menjadi berkaitan dengan individu, maka itu namanya masalah pribadi. Tetapi ketika masalah pribadi itu juga sudah berkaitan dengan masyarakat, maka itu bisa dikatakan dengan masalah sosial. Tetapi tidak sesederhana itu untuk mendefinisikan sebuah masalah sosial. Karena apa? Karena sebuah masalah sosial itu adalah sebuah kondisi di mana kondisi itu tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua, kondisi itu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan lebih daripada itu, masalah sosial itu menimbulkan penderitaan baik fisik maupun non-fisik. Nah, ketiga hal ini
terjadi, maka itu bisa menjadi masalah sosial. Karena apa? Karena dia berkaitan dengan relasi sosial dengan orang lain, sehingga dia menjadi sebuah masalah sosial. Nah, kemudian ada tokoh yang bernama Paririlo mengatakan bahwa masalah sosial itu mengandung 4 komponen. Apa saja itu? Yang pertama adalah kondisi masalah sosial tersebut, kondisi tersebut ya, dia bertahan untuk suatu periode tertentu. Ya, kondisi itu bertahan dalam suatu periode tertentu, artinya masalah itu terjadi dalam waktu yang lama. Yang kedua, dia dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, dia menjadi sebuah pelanggaran terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat, dia membutuhkan pemecahan masalah. Jadi, kalau kita simpulkan apa yang disampaikan oleh Paririlio ini, maka kita akan bisa melihat bahwa ketika suatu persoalan, suatu problema itu berkaitan dengan relasi sosial dan dia itu sudah lama terjadi di dalam masyarakat dan juga itu menimbulkan kerugian fisik maupun non-fisik dan juga dia itu melanggar nilai dan norma, maka tentunya itu membutuhkan sebuah solusi dalam penanganannya. Maka ini bisa dikatakan dengan masalah sosial. Ada beberapa tokoh lain yang bisa berbicara tentang masalah sosial. Nanti lebih lanjut bisa Anda pahami sendiri dari referensi-referensi yang saya berikan. Jadi, dari definisi-definisi yang disampaikan di atas itu, maka ada 3 unsur penting ketika sesuatu itu dikatakan sebagai sebuah masalah sosial. Apa itu? Yang pertama adalah kondisi atau situasi yang bermasalah. Yang kedua, yaitu warga masyarakat yang signifikan. Yang ketiga, kebutuhan akan pemecahan masalah. Jadi, ketika kita berbicara tentang masalah sosial, maka kita sudah bisa mendefinisikan sendiri apa sih yang dikatakan dengan masalah sosial tersebut. Saya kira demikian saja perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.